Rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo terkait aduan masyarakat. Probolinggo CB News Indonesia, rapat dengar pendapat RDP Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 Haji Agus Rianto, Sekretaris Komisi 3, dan beberapa anggota Komisi 3, dan dihadiri juga oleh Dinas Perizinan, Dinas Koperasi dan Perdagangan, perwakilan dari beberapa pihak pengusaha toko yang ada di Kota Probolinggo dan juga dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional, Rabu tanggal 18 Januari tahun 2023. Digelarnya RDP ini berdasarkan aduan dari karyawan toko Poami-Ami Jalan Dr. Sutomo Kota Probolinggo, dalam hal adanya jaminan penahanan surat ijazah asli oleh pemilik toko Pok Ami-Ami. Dalam RDP tersebut, Vira sebagai pengadu menerangkan bahwasanya kontrak kerja dan upah gaji yang dialaminya cukup tidak sesuai. Kontrak yang dikeluarkan oleh pengusaha toko Pok Ami-Ami selama 3 bulan, dan boleh resign ketika sebulan sebelum kontrak habis. Namun yang dialami pengadu tidak diterima oleh pemilik pengusaha toko tersebut, dengan alasan si pengadu tidak menemani karyawan baru untuk training kerja. Selain itu juga, si pengadu mengalami tidak kesesuaian gaji yang diterima. Seharusnya mendapatkan Rp1.850.000, namun hanya menerima gaji sebesar Rp650.000, dengan alasan tidak sesuai target. Vira juga mengatakan, bahwasanya tidak hanya dia yang mengalami penahanan ijazah namun temannya yang lain, bahkan ada yang dimintai akte kelahiran sebagai jaminan. Dari permasalahan tersebut, Luis Haryona selaku Depkorwas LPKN juga turut menyampaikan pendapat dalam rapat dengar pendapat. Bahwasanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan yang merujuk pada Surat Edaran Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015, bahwa hal tersebut tergantung kesepakatan antara perusahaan dan tenaga kerja, meskipun itu tidak lumrah. Dari permasalahan ini banyak perusahaan yang melakukan semacam penahanan ijazah sehingga para pekerja seakan-akan tidak bisa keluar dari pekerjaan tersebut. Hal ini tidak boleh terjadi lagi di kemudian hari. Jika tidak maka akan dikenakan sanksi, karena di perlindungan konsumen ada sanksinya, ada tindakan pidana 5 tahun kurungan, atau sanksi administrasi 200 juta, itu jika diberlakukan pada sanksi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tegas Luis. Ya, oke, baik, terima kasih buat kesempatannya Pak Ketua ya. Jadi ini baik kepada perusahaan dan juga kepada dinas ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, mungkin ada perubahannya tentang ketenagakerjaan. Berdasarkan penahanan ijazah yang juga merujuk pada Surat Edaran Ketenagakerjaan Nomor 13 ya tahun 2015, itu memang tergantung pada sebuah kesepakatan antara perusahaan dan juga tenaga kerja. Meskipun itu tidak lumrah. Nah, yang jadi soal sekarang adalah ini yang menjadi persoalan utama yang selama ini terjadi di Kota Probolinggo. Ketika perusahaan seakan-akan mengunci sehingga tenaga kerja ini tidak bisa keluar daripada perusahaan ini. Dan ini kami juga sering sekali menangani persoalan tentang ini. Dan ini supaya tidak boleh terjadi lagi di kemudian hari. Kalau tidak ada demikian akan kita berikan sanksi tentunya. Karena di perlindungan konsumen ada sanksinya. Ada tindakan pidana 5 tahun atau sanksi administrasi 200 juta. Itu kalau kita berlakukan pada sanksi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi perlindungan konsumen itu adalah pengguna atau penerima barang atau jasa. Jadi karyawan di sini adalah juga konsumen. Baik, terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya mari kita ikuti jalannya rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Apakah waktu awal tekan kontrak sudah dipahami, sudah dibaca, atau dikasihkan enggak? Kontrak perusahaan ada 2, yang satu dipegang sama perusahaan atau toko, yang satu dipegang dengan. Apakah ada semacam itu? Nggak ada kontrak yang kasih ke saya itu, terus saya cuma dijelasin tentang orang manusia itu aja. Ya. Alasannya tidak menggaji sesuai dengan kontrak, tidak sesuai targetnya. Sedangkan target sendiri kan tidak disampaikan. Berapa target saya selama sebulan? Ini toko, tutup gali. Kan itu toko, kecuali ada
Di sini kita mencari solusinya. Kecuali ada konsumen yang merasa jenengan sebagai pelayan melayani ada konsumen ini, ya kenapa kok nggak jadi beli karena pelayannya jenengan buruk, itu bisa diklaim, ya kan? Nah ini kan target. Kalau kita berbicara target, tidak sampaikan ke karyawan targetnya jenengan sekian. Ini suatu hal yang buruk, menjadi evaluasi berat bagi nanti itu ya Pak Aman. Ya, sementara saya itu dulu biar disampaikan, biar tidak didengar sama teman-teman media. Cuma saya sudah memutuskan bahwa kalau emang ini kenyataan kayak gitu, apalagi yang diundang tidak bertanggung jawab, yang punya masalah diundang nggak teko, kan gitu. Dari saudara saya Bang Agung menyampaikan, saya bukan mempunyai hak kuasa mewakili, bukan, tapi saya disuruh untuk mengasihkan ini aja. Betul Pak. Kan gitu kan ya. Nah, saya sampaikan tadi kebetulan memang acara mendadak kemarin kan dan kontrol. Iya, itu kan kita tidak bisa menerima alasan apapun kalau emang tidak konfirmasi sebelumnya. Tadi juga disampaikan sama jenengan, coba sampaikan deh, ada nggak etika baik dari pihak Opo Amami? Sudah Pak. Tadi itu ambil jam 8 Pak. Nah, coba sampaikan deh, apakah ada mungkin setelah ada surat pemanggilan RDP ini, apakah ada komunikasi suruh ngambil dan sebagainya? Coba sampaikan. Gini kan saya dapat suratnya kan siang. Nah saya buka HP, ternyata suratnya saya di WA. Habis maghrib kemarin itu saya disuruh ngambil ijazah. Jadi WA saya itu kayak maksa gitu. Saya bilang, saya nggak bisa kalau sekarang, insya Allah besok, tapi habis maghrib. Oh iya besok pagi aja, bilang gitu. Kalau pagi saya belum tentu bisa, bilang gitu saya. Berarti etika baiknya itu setelah mendapatkan surat dari kita untuk menghadiri RDP, ya. Terus yang terakhir, ya, pernah tidak jenengan diminta untuk mengambil ijazah itu menyetorkan sejumlah uang atau tebusan? Ya waktu itu saya pernah mau ngambil, ternyata bilang gini, kalau kamu mau ngambil ijazah kamu harus bayar gaji sesuai gaji pertamanya kamu. Nah itu perlu dicatat saudara ya, bahwa pengambil ijazah yang mana haknya disuruh membayar lagi gaji pertama. Ya, tolong ditulis ini rekomendasinya, kalau bisa dibekukan aja ijazahnya. Oke, terima kasih Pak Eko ya. Dan ini yang saya pertanyakan, Pak Agung ini sudah bisa melobi mendapatkan ijazah. Ya, semampan Pak Agung di sini mungkin bisa kolaborasi dengan dinas terkait, Pak. Ganjalan-ganjalan apa yang dialami sama adik? Nah, ini Pak Agung kan sudah buka pintu, menurut saya. Dengan teman-teman, menurut pengakuan sampean, ya, apakah ada selain ijazah jenengan? Apakah ada ijazah-ijazah? Di sana ada akte sama ijazah. Oh, apa akte? Akte kelahiran. Nah, berarti Di luar itu, di luar ya? Kurang tahu saya. Bukan maksudnya itu ada teman sampean. Oh banyak dari karyawan. Nah, itu ya. Berarti ada ijazah-ijazah lain, akte-akte lain yang di luar dari pengadu ini yang berani mengadu di sini. Tadi saya jelaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tadi tentang ketenagakerjaan, mungkin nanti lebih dipertajam lagi oleh Dinas Tenaga Kerja. Ini bukan saja melanggar hukum, tetapi juga hak asasi manusia. Bagaimana penanganan Anda sebagai dinas sekarang kalau menghadapi situasi seperti ini? Apalagi muncul lagi ada akte ini. Ini berat ini. Ini bisa jadi berita nasional di Probolinggo. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih. Kerja target itu kalau yang dijual itu barang konsumtif mungkin masih bisa ya, ditawarkan sama marketing mungkin masih bisa. Tapi kalau barang itu barang mati seperti pakaian, sebenarnya kalau target itu tidak memungkinkan seperti itu. Barangkali itu juga bisa dijadikan masukan ya dari manajemen itu agar supaya yang kerja itu juga merasa nyaman. Kasusnya itu dibahas adalah di Amami Pak ya. Ya. Satu saran kami, karena banyaknya kejadian seperti ini, kami mohon kepada Dinas Tenaga Kerja maupun Satpol PP segera 1 kali 24 jam atau butuh segera ada tindak lanjut untuk ke Dinas Satpol PP Pak, untuk didatangi di sana atau dipanggil untuk Pak Amami. Menyampaikan bahwasanya
untuk pengawasan dari kembali lagi Pak, pengawasan ketenagakerjaan untuk memenuhi ketentuan PP tentang perjanjian kerja waktu tertentu ini dilaksanakan oleh kami ulangi, jadi pengawasan untuk ketenagakerjaan ini dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan Bapak. Pengawas ketenagakerjaan itu adalah punyanya provinsi. Itulah pertanyaan dari Pak Andre. Kami siap untuk mendatangi yang bersangkutan, tapi terbatas dengan kewenangan yang ada di kami. Kemudian data-data tentang perusahaan Kuami ini Pak, ini setiap tahun sudah ada di kami, semua perusahaan ada di kami. Jadi kami sudah sebutkan tadi untuk GM, kemudian KTS tertib sudah menyampaikan perjanjian kerja waktu, mencatatkan punya peraturan perusahaan dan sebagainya. Kalau yang lainnya belum ada. Ini sudah kami ada catatannya, termasuk Ibu Ami. Jadi termasuk kita beri catatan bahwasanya ketentuan gajinya masih tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi ini ada malah kami bawa ada yang khusus untuk Bu Ami. Di antaranya Bu Ami ini adalah jumlah pekerjaannya 12 pada tahun 2022, kemudian terdiri dari pria 3, wanita 3, status pekerjaannya 12 orang PKWT. Upah tertinggi seharusnya 2.500.000. Upah tertinggi 2.500.000, upah terendah 1.500.000. BPJS ketenagakerjaan belum diikutkan, BPJS kesehatan belum ikut juga. Kemudian peraturan perusahaan belum ada, PKWT belum dicatatkan. Kemudian di dalam peraturan juga bahwasanya PKWT Pak, tenaga kontrak itu tidak boleh ada training, tidak boleh ada percobaan pekerjaan, tidak boleh. Ketentuannya seperti itu, jelas tidak ada. Rekomendasi yang harus dilaksanakan, tolong Pak dievaluasi seluruh perizinan toko-toko ini ya. Kalau tadi saya sudah clear Pak, tidak ada masalah, clear perizinan tidak ada masalah, tapi perbuatan yang menjadi masalah maka perizinannya harus ditinjau. Nah, kalau tadi ada sebagian atau semuanya untuk diberhentikan. Terus tolong dibenahi atau diluruskan Pak terkait dengan selisih upah tadi. Apakah betul di kontrak berbunyi begitu, ataukah ada klausul di kontrak yang berbunyi lain? Ya, tolong Pak ini dilihat kontraknya. Kalau memang kontraknya 1,8 harus dibayar 1,8. Walaupun itu sudah kejadian beberapa bulan yang lalu, kami tidak mau tahu. Ya, tidak boleh lagi perusahaan maupun itu toko-toko retail seperti GM, seperti Sinantera dan yang lain-lain itu dalam rekrutmen memakai surat-surat berharga seperti KTP, akte, ijazah, surat nikah dan sebagainya. Jadi itu Pak ya. Dan yang paling penting waktunya katanya Pak Andre 1 kali 24 jam, saya akan sekitar sekarang ya Pak. Hari Rabu ya? Ya paling tidak hari Rabu yang akan datang. Saya malah ingin ada toko yang bisa ke. Saya yakin pasti ada. Contoh itu Pamiam itu ada yang sampai akte kelahiran itu. Loh, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fira, apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik. Terkait hasil RDP hari ini apa yang diadukan tadi? Saya mengadukan gara-gara penahanan ijazah sama gaji yang nggak sesuai sama kontrak yang ada. Gajinya berapa? Gaji yang ada di kontrak itu 1.850.000, tapi saya malah dikasih 650. Oh, cuma 650. Terus sampai mengadu ke sini, apa dokumen apa saja yang Anda miliki yang sampai ditahan oleh perusahaan? Dokumen yang Anda punya waktu melamar pekerjaan ditahan apanya? Ijazahnya atau apa? Saya yang ditahan itu ijazah. Kalau teman-teman saya ada akte kelahiran. Oh, ada akte kelahiran. Di mana Anda bekerja itu? Di Ami Kota Probolinggo. Sebagai apa? Sebagai karyawan. Biasa. Pramuniaga ya. Oh, pelayan biasa ya. Iya. Berapa lama sudah bekerja di sana? 3 bulan sesuai kontrak. Sesuai kontrak ya. Kemudian selesai kontrak Anda ingin berhenti.
Iya, sebelum kontrak habis saya harus mengajukan resign sebelum 30 hari. Ternyata surat resign saya nggak di ACC sama sekali. Jadi saya usaha tanya, kenapa kok nggak di ACC, dengan alasan saya belum ada pengganti. Jadi saya keluar paksa, terus saya mau minta ijazah saya secara baik-baik, ternyata saya disuruh nebus dengan gaji pertama saya. Ada 600.000 tadi itu? Iya, yang 600.000. Oh begitu ya. Nah sampai sekarang ijazahnya sudah diterima? Alhamdulillah sudah. Diterima ya. Setelah RDP ya? Iya, setelah RDP. Terakhir dengan Mbak siapa? Vira. Mbak Vira ya. Dari mana itu? Cokroaminoto Gang 10. Ya. Mbak, sebelum ijazah itu diberikan ini upaya apa sampai sebelumnya itu? Saya sudah bertanya dengan baik-baik dan menemui manajemennya. Saya malah tanya, dengan jawaban mereka itu kayak membantah saya. Seolah-olah saya tuh yang salah, seolah-olah saya tuh punya tanggungan di sana. Oh begitu ya? Iya, saya tanya lagi, tapi mereka tetap kekeh suruh saya nebus dengan uang 650 itu. Begitu ya? Iya. Terus akhirnya sampai mengadukan ke dewan apa atau bagaimana? Iya, dengan terpaksa saya mengadukan ke dewan. Soalnya saya sudah kayak disepelekan gitu, apalagi ijazah kan penting. Oh iya. Buat Itu pendidikan berikutnya. Itu rencananya apa? Setelah ijazah keluar itu rencananya Mbak ini apa Mbak? Rencana saya mau kuliah di Malang. Oh begitu ya? Karena tertahan akhirnya Mbak ini melapor ya gitu, mengadu ya? Iya, sebenarnya ya tahun ini kan mau kuliahnya buat masukkan nanti. Ternyata diundur-undur terus ijazah saya itu. Saya sudah bilang baik-baik, malah tambah kayak gitu. Malah kayak saya tuh disepelekan. Oh begitu ya? Iya. Oke. Jadi harapannya nanti ke depan bagaimana ini kalau sudah diterima ini? Harapan saya ya harus fokus lagi lah. Kalau ada toko-toko yang menahan ijazah ataupun akte, biar karyawannya itu nggak natep di sana atau mau memiliki jenjang karir yang lebih dari itu dan bisa melanjutkan sekolah yang tinggi lagi. Oke, makasih Mbak ya. Ya, sama-sama. Ijazah itu kemudian disuruh boleh diambil dan dititipkan jenun mungkin seperti sudah di WA tadi kan sudah ceritakan sendiri dari pihak korban bahwa suruh mengambil kemudian nanti tidak bisa daripada itu maka kami diutus untuk memberikan di hari ini. Nah kok ini kok bisa Pak Agung yang membawa ijazah itu Pak? Humas Pak. Humas Pak ya. Humas siapa? Sebentar. Nah, sebentar. Humasnya siapa ini Pak Agung? Iya Pak Agung. Humasnya siapa Ami-Ami? Kebetulan saya dipercaya untuk mengatakan permasalahan dari Pak Ami-Ami Pak Roy, intinya ada etikat baik, kita tidak pernah menahan Pak, dikasihkan. Kebetulan Pak Roy waktu itu ke Bali sehingga dikasihkan. Pak jenengan selaku apa Pak di Pemem? Kuasa saja. Kuasa tadi kalau tidak kuasa aja Pak tadi Pak? Ya kebetulan mendadak Pak ke Malangnya. Mendadak? Ya. Yang penting kuasa itu lisan sama tulisan Pak. Kebetulan lisan yang berikan kepada saya gitu Pak. Oh begitu Pak ya. Oke, jadi terima kasih buat hasil rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisi 3 DPRD yang juga hari ini baik mengundang para pihak dan juga lembaga konsumen. Tentunya kami mengapresiasi agenda kegiatan hari ini. Tapi perlu saya tekankan bahwa terkait penanganan ijazah ini bisa bermuara kepada pelanggaran HAM. Kenapa? Karena ijazah ditahan, maka perusahaan nanti akan seenaknya bisa memperlakukan karyawan karena sudah terikat dengan baik dengan ijazah atau dokumen-dokumen berharga yang sudah ditahan oleh perusahaan. Jadi bisa dikatakan bahwa ini bisa bermuara pada selain pelanggaran Undang-Undang Tenaga Kerja juga bisa bermuara juga kepada pelanggaran HAM. Tentunya harapan kami dengan adanya RDP ini supaya tidak lagi terjadi penahanan ijazah ataupun dokumen berharga di Kota Probolinggo di kemudian hari. Oke, begitu Bang ya. Oke.